Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 pertanda Anda akan menderita seumur hidup. Kalau bisa, jangan sampai ya Anda menjadi orang seperti ini. Tetapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sangat banyak di lingkungan sekeliling kita. Pertanda yang pertama, yaitu orang yang suka kurang ajar sama orang tua. Kalau Anda percaya hukum tabur dan tuai, Anda tanam benih cabai, Anda akan menuai cabai. Nah sama, kalau Anda menanam benih kurang ajar sama orang tua, besar kemungkinan keturunan Anda kelak juga akan kurang ajar sama Anda. Besar kemungkinan. Generasi zaman sekarang memang seringkali berbeda pendapat dengan orang tua karena kecepatan zaman. Tetapi tidak sependapat bukan berarti Anda harus kurang ajar kan? Nah, kurang ajar itu artinya melebihi daripada tidak sependapat. Perhatikan seseorang anak yang bahkan ekstrimnya membunuh orang tuanya. Kalau tidak ekstrimnya, seringkali sudah nggak ngakui orang tua. Malu punya orang tua seperti itu. Yang kedua, kebal dikritik. Anda tipikal manusia yang tidak mau disalahkan, dan cenderungnya Anda merasa diri paling benar, paling jago, paling mengerti. Ketika Anda diberitahu suatu nasihat, Anda merasa sok pintar lu. Dan Anda tidak mau mendapatkan sebuah pandangan, wawasan, gambaran dari pihak yang lebih paham. Nah, Anda manusia yang sangat bebal dan keras kepala. Pertanyaan yang ketiga ini yaitu orang yang jarang bersyukur. Lalu aja. Dia pasti merasa selalu kurang dalam hidup. Kata kurang itu menjadi belief system di dalam mindset mereka. Nah, orang yang punya mental kekurangan ini berbahaya. Ini akan menderita, merasa kekurangan terus umur hidup. Padahal kalau Anda perbanyak bersyukur, Anda akan merasakan sisi kelebihan yang tidak pernah Anda eksplor dalam hidup Anda. Sisi kelebihan inilah yang sebetulnya harus Anda tonjolkan. Maka Anda akan merasakan kedamaian. Anda akan merasakan sukacita di dalam diri Anda. Anda akan merasakan bahwa sebetulnya diri Anda yang penuh dengan kekurangan ini masih ada titik kelebihan. Dan itu yang jarang Anda. Berhentilah duduk bersama orang-orang yang suka membicarakan orang lain, karena kamu tidak akan pernah tahu bahwa setelah kamu berdiri lalu meninggalkan tempat tersebut, kamulah yang akan menjadi topik pembicaraan selanjutnya. Ajine manusa urip iku ora krana akeh bondo donya lan dhuwure pangkat derajatmu, nanging kepiye oleh ngajeni lan mangerteni marang sapadane titahe Gusti. Wong iku yen isih seneng gunem, uripe ora bakal ayem. Yen gampang lara ati, uripe ora bakal mukti. Yen seneng alok, gampang melok. Mergo kualitas uripmu iku kena didelok saka kebiasaanmu, sesuai isi ati lan pikiranmu uga tumindakmu. Ciri-ciri istri pembawa rezeki untuk suami. Pertama, istri yang senantiasa bersyukur. Kedua, istri yang baik agamanya. Ketiga, istri yang bisa menyenangkan hati suaminya. Keempat, istri yang suka bersilaturahmi. Kelima, istri yang suka bersedekah. Keenam, istri yang selalu mendoakan suaminya. Terakhir, istri sering melakukan sholat duha. صلي وسلم دائما على محمد صلي وسلم دائما على محمد والآل والأصحاب والآل والأصحاب
mengajarkan ilmu nahu sharaf. Pengasuh pondok Wali Paidi ini orangnya terlihat biasa. Perawakannya kecil dan kulitnya agak hitam karena seringnya beliau pergi ke sawah. Tapi menurut kabar dari santri-santri yang didengar oleh Wali Paidi ini bahwa kiai pengasuh ini sebenarnya adalah seorang wali yang mastur ataupun wali yang tersembunyi. Ketika Wali Paidi sawan dengan abahnya ke pengasuh pondoknya, abahnya bilang kepada Mbah Kiai, "Mbah Yai, saya titipkan anak saya kepada sampean. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbah Kiai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbah Kiai menyembelihnya pun saya ikhlas." "Inggih, insya Allah anak sampean ini jadi orang yang bermanfaat," ujar Mbah Kiai. Lalu Wali Paidi diantar abahnya ke kamar pondoknya. Abahnya berkata kepada Wali Paidi, "Nak, aku memondokkan kamu ini bukan bertujuan membuatmu supaya pintar, tapi aku ingin kamu mondok di sini belajar akhlak yang baik kepada kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu, laksanakan dengan ikhlas. Andai kiaimu menyuruh memotong tanganmu, kamu harus melakukannya tanpa harus bertanya apa alasannya." "Inggih, Bah," jawab Wali Paidi. Keesokan harinya Wali Paidi dipanggil oleh Abah Yai ke rumahnya. Bergegaslah Wali Paidi menemui Abah Yai. Setelah bersalaman, Wali Paidi duduk di lantai. Di depannya, Abah Yai duduk dengan bersandarkan tembok. Kaki kanannya diangkat dan tampak di selipan jari tangan kanan Abah Yai ini terselip rokok kretek gudang garam hijau. "Paidi, kamu mondok di sini nggak usah takut belajar ngaji. Percuma, otakmu itu nggak kuat hafal Al-Quran, apalagi belajar nahu saraf," ucap Abah Yai itu. Wali Paidi terdiam, hatinya merasa terpukul dan sedih. Tidak dinyana kiainya akan berkata seperti itu. Walau pesan abahnya kepada dirinya kepintaran bukan tujuannya untuk dipondokkan, tapi ucapan kiai ini begitu menghujam hatinya. "Bagaimana? Apa kamu sanggup jadi kacung di sini?" ucap kiainya lagi. "Inggih, Mbah," jawab Wali Paidi. "Kalau begitu, mulai sekarang kamu bersih-bersih rumah, habis itu bersih-bersih pondok," ucap kiainya. Sejak saat itu, Wali Paidi selama di pondok hanya menjadi kacung bagi santri yang lain. Pertama, beliau agak uring-uringan menjalankan perintah kiainya, tapi lama-kelamaan hatinya menjadi sadar. Beliau ini sebenarnya juga belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar. Cuma perintah bagi dirinya saja yang berbeda. Beliau disuruh melayani santri yang lain, sedang santri yang lain diperintahkan untuk belajar dengan tekun, sama-sama menjalankan perintah kiai. Di suatu malam habis maghrib, Wali Paidi duduk termenung di depan kamarnya. Beliau melihat para santri yang menghafalkan Al-Quran dan sebahagian yang lain bermusyawarah membahas permasalahan nahu dan sharaf. Hati Wali Paidi menjadi gundah. Beliau merasa sangat bodoh dan tidak bisa apa-apa. Apalagi kemarin kakaknya berkunjung kepadanya dan mengetes kemampuannya dalam hal pengetahuan agama, dan beliau tidak bisa sama sekali untuk menjawab pertanyaan kakaknya itu. Dilihatnya para santri punya kemahiran di bidangnya masing-masing, sedang dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka. Dalam kegundahannya itu, Wali Paidi tertidur dengan posisi terduduk di depan kamarnya. Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpinya tersebut, beliau seakan terbangun dari tidurnya dan masih dalam keadaan duduk di depan kamarnya. Dilihatnya kamar-kamar santri yang lain pada bersinar terang. Cahaya-cahaya yang keluar dari kamar-kamar itu berasal dari lampu petromak yang dibawa para santri. Terpancar kegembiraan dari wajah para santri karena mempunyai lampu di tangan mereka. Sedang kamar Wali Paidi tidak mengeluarkan cahaya karena Wali Paidi tidak mempunyai lampu petromak seperti mereka. Tapi tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari kamar Wali Paidi. Cahaya itu begitu sangat terang sehingga cahaya-cahaya yang keluar dari kamar yang lain seakan meredup terkena cahaya di kamarnya ini. Cahaya itu mendekati Wali Paidi. Setelah cahaya itu mendekat, dilihatlah sebuah lampu petromak yang dibawa seseorang. Wali Paidi melihat sebuah tangan yang begitu putih dan halus memegang lampu petromak itu. Wali Paidi mengarahkan pandangannya ke atas. Wali Paidi begitu terkejut dan begitu terharu setelah tahu siapa yang membawa lampu petromak tersebut. Dalam kesedihannya, Wali Paidi duduk tertidur dan bermimpi melihat seluruh teman-temannya membawa lampu petromak. Tampak sinar yang terang benderang di kamar masing-masing santri karena lampu petromak yang mereka bawa. Sedangkan kamar Wali Paidi tidak bersinar. Wali Paidi menunduk, beliau merasa dirinya kotor dan tidak berguna. "Ya Allah, aku pasrahkan diriku padamu. Aku ridho dengan ketentuanmu padaku."
Lalu tiba-tiba ada sinar yang lebih terang keluar dari dalam kamar Wali Paidi.